Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kevin Marujahan, adalah dosen di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB di program studi S1 Teknik Tenaga Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS di mata kuliah EP 3006 Proteksi Sistem Tenaga, sebuah mata kuliah yang saya ampu bersama salah satu dosen lain. Karena memang kuliah ini terdiri dari dua bagian di mana saya memiliki keahlian terutama di salah satu bidang yaitu proteksi relay. Nah, untuk eh, menghemat waktu dan memperjelas terkait RPS ini, izinkan saya untuk membagikan layar. Ya. Berikut merupakan rencana pembelajaran semester atau RPS EP 3006 Proteksi Tenaga yang diampu oleh dua dosen, Dr. Insinyur Kevin Marojahan BN, saya sendiri, dan Dr. Brian Denov. RPS ini telah diperiksa oleh tim kurikulum Ibu Pradita dan disetujui oleh Dr. Arwindra Rizkiawan sebagai Kaprodi. Adapun kuliah ini adalah kuliah wajib prodi dengan bobot 3 SKS jenjang S1 dan dibuka di semester genap atau biasanya di semester 6. Nah, prasyarat dari kuliah ini ada dua kuliah yaitu EP2003 Elektromagnetika yang mana ini adalah kuliah tingkat 2 dan juga EP3002 Analisis Sistem Tenaga yang mana kuliah ini adalah kuliah tingkat 3 umumnya dibuka di semester 1. Nah, memang terkait deskripsi kuliah ini, seperti saya sampaikan, di sini ada dua keahlian penting, yaitu tentang proteksi sistem tenaga listrik berbasis arus lebih dan proteksi sistem tenaga listrik berbasis tegangan lebih atau proteksi petir. Nah, di sini mahasiswa disampaikan mulai dari kemampuan dasar sampai nantinya studi kasus yang akan diselesaikan dengan proteksi arus berbasis relay dan berbasis arrestor atau berbasis tegangan lebih. Intinya adalah memang sebuah sistem tenaga itu membutuhkan proteksi, Bapak Ibu, karena sistem tenaga yang proteksinya jelek akan sangat rentan kerusakan dan juga rentan terjadi blackout atau gangguan sistem tenaga listrikan. Nah, blackout yang terjadi misalnya di tahun 2019 di Jawa Bali itu salah satu akibat dari kerentanan dan kegagalan proteksi sistem tenaga. Nah, maka pada kuliah ini kami mengajarkan mulai dari dasar-dasar analisis rangkaian, komponen urutan, analisis gangguan, sampai nantinya teknologi proteksinya, jenis-jenis dan bagaimana men-settingnya, bagaimana karakteristiknya, dan akhirnya bagaimana mengoperasikannya. Nah, tadi studi-studi kasus itu akan kita berikan supaya mahasiswa memperoleh gambaran sebetulnya di lapangan, di dunia nyata bagaimana. Nah, di sini nanti penilaiannya dari UTS, UAS, ada presentasi, ada PR, dan juga ada tugas besar desain. Nah, capaian pembelajaran yang dirujuk dari Prodi atau CPPS di sini ada dua. Yang pertama, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif pada berbagai macam situasi, baik secara oral maupun secara tertulis. Juga kemampuan untuk mengenali tanggung jawab etika dan keprofesian pada situasi rekayasa dan melakukan penilaian berdasarkan informasi yang tersedia yang harus mempertimbangkan dampak solusi kerekayasaan pada konteks global, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Nah, kalau kita lihat capaian pembelajaran mata kuliah, ini ada 4 dan merujuk juga atau menjawab juga CPPS-nya. Misalnya yang pertama, mampu membuat desain sistem proteksi tegangan lebih dan arus lebih. Ini merujuk ke CPPS kedua dan ke satu. Kenapa? Karena dalam mendesain tentunya dia harus mengenali tanggung jawab dan etika keprofesian dan juga harus mampu mengkomunikasikannya. Dan ini nanti akan turun juga ke Bapak Ibu ke dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kedua, mampu menunjukkan dampak sistem proteksi terhadap keselamatan. Nah, ini terutama aspek dua. Mampu menunjukkan perkembangan terkini terkait proteksi tenaga, terutama ini juga CPPS yang kedua ya. Dan mampu menggunakan perangkat lunak modern untuk analisis proteksi tenaga.
Ini juga mayoritas kepada CPPS nomor 2. Nah, kalau dilihat dari rencana pembelajarannya ya, di sini mungkin saya jelaskan secara sederhana karena ini 3 SKS, jadi 1 minggu itu ada 3 kali 50 menit tatap muka Bapak Ibu, dan memang kuliah ini secara mayoritas itu dilakukan secara tatap muka, namun kami juga memberikan video-video ya, jadi video ini adalah pembelajaran tambahan yang bisa ditonton dan disimak di luar jam kuliah. Nah, medianya tentunya komputer, proyektor, salin dia, dan kalau kita lihat di sini, indikator capaian pembelajaran mata kuliah sudah di breakdown dari tiap minggu, dan referensi juga sudah kita sampaikan, tugas dan penilaian apa saja sudah kita sampaikan. Misalkan di sini, kalau kita lihat mahasiswa diberikan eh, maksud dan tujuan kuliah, kemudian eh, silabus awal ya, dan juga diperkenalkan bagaimana proses penilaian sehingga mahasiswa itu sudah memperoleh informasi yang bagus di awal. Juga tentunya kita akan sampaikan terkait eh, bagaimana referensi dapat diperoleh ya. Jadi memang referensi itu kita share di LMS Edunext terutama untuk slide. Sementara kalau buku itu memang eh, kita sarankan, kita rekomendasikan mahasiswa untuk membeli. Nah, minggu kedua, kedua di sini mulai dasar teori, jenis-jenis gangguan dan seterusnya, dasar-dasar mengenai standar, kemudian hitungan ya Bapak Ibu, hitungan, kemudian jenis-jenis proteksi, bagaimana mengkoordinasikan dan memberikan setting, prinsip kerjanya, jenis-jenis nanti proteksi apa saja, dan nanti untuk bagian proteksi relay yang saya ampu, kita sampai kepada identifikasi masalah proteksi dan juga menganalisis risiko gangguan pada berbagai skenario operasi dan juga perancangan. Jadi di sini nanti akan mulai ada tugas besar, yang mana tugas besarnya nanti akan saya sampaikan juga di kuliah sinkron ya. Itu bisa dipahami nantinya. Dan pada minggu-minggu selanjutnya ini masuk ke materi yang diberikan oleh dosen kedua yaitu Pak Brian Denov terkait petir ataupun proteksi tegangan lebih. Rujukannya sudah ada di sini 5, yang mana rujukannya relatif baru. Rujukan dari PUIL misalkan ini relatif baru di tahun 2015 ke atas. Ada juga di sini rujukan yang cukup baru dari Gerard Ziegler ya di tahun 2012. Adapun penilaian mata kuliah ini presentasi, laporan, tugas PR, UTS, UAS. Nah, laporan dan presentasi ini masuk di dalam tugas besar Bapak Ibu. Dan ada juga sebetulnya survei ya ke lapangan dalam kuliah ini. Biasanya mahasiswa kita ajak setiap tahunnya survei ke Gardu Induk. Sehingga nanti presentasi dan laporan ini bisa mereka gunakan studi kasus yang real ada di lapangan sehingga memperbaiki juga pemahaman mahasiswa terkait apa yang terjadi di lapangan. Di sini dilampirkan juga contoh tugas mingguannya seperti ini. Jadi eh, hitungan-hitungan cukup detail ya, dan ada rubrik Bapak Ibu. Jadi penilaian itu biasanya menggunakan rubrik, dan rubrik ini menjawab tentunya capaian mata kuliah dan juga capaian CPPS ya, program studi. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Interaksi antara mahasiswa dan dosen, Bapak Ibu, sekali lagi itu terjadi cukup sering ya di dalam kuliah ini karena media pembelajaran yang banyak, disediakan juga LMS, dan untuk tugas besar itu akan ada asistensi, di mana asistensi ini juga akan besar ya waktu mahasiswa bisa bertanya kepada dosen. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan lanjut materi kuliah kita hari ini di kuliah Power System Protection atau kuliah proteksi sistem tenaga. Ada yang masih ingat materi kuliah kita minggu lalu? Diferensial. Iya. Betul. Diferensial, distance. Jadi teman-teman sudah mengenal
relay-relay yang digunakan untuk memproteksi sel tenaga dan bagaimana settingnya. Betul? Nah, karena ini sudah mulai masuk minggu-minggu akhir, sesuai rencana studi yang sudah saya sampaikan di awal, rencana pembelajaran, maka kita akan masuk ke materi yang namanya tugas besar. Nah ini, kita sekarang masuk di minggu 11, di mana teman-teman sudah mulai mengidentifikasi masalah sistem proteksi dengan perhitungan manual dan perangkat lunak, menganalisis berbagai risiko, dan nantinya teman-teman akan mempresentasikan studi kasus. Jadi harapannya di sini bukan hanya aspek teknikal yang teman-teman peroleh, tapi non teknis. Bagaimana bisa membuat laporan, bagaimana bisa mempresentasikan, dan saya buat tambahan, bagaimana teman-teman bisa juga merasakan menjadi praktisi nantinya di lapangan. Karena di tugas besar yang akan saya sampaikan ini, teman-teman sedang mengambil peran sebagai pemilik pekerjaan dan sebagai konsultan. Artinya, karena saya pengennya semua merasakan jadi peran dua-duanya ya. Jadi maka nanti setiap kelompok harus ambil peran menjadi pemilik pekerjaan. Artinya teman-teman yang punya plant nih, yang ada masalah proteksinya. Kemudian teman-teman akan memberikan suatu TOR itu terms of reference ya, jadi rencana kerja. Kemudian nanti akan ada konsultan yang akan menjawab rencana kerja tersebut. Oke. Nah, sebelum sana saya akan mempersiapkan tugas besarnya. Teman-teman bisa mengisi presensi ya di SDX. Silakan isi presensi dulu. Oke, terima kasih. Nah teman-teman sekarang bisa cek di Index-nya di LMS kita. Maka di sini saya sudah rilis tugas besar proteksi relay, di mana saya sudah memberikan ini dokumen tugas besarnya. Dan karena saya tahu teman-teman akan butuh referensi juga, saya memberikan referensi. Nah, hati-hati, referensi ini untuk konsumsi kita ya, jangan di upload ke script supaya nanti atau ke macam-macam nanti, karena ini real, kerjaan real yang pernah saya lakukan, hanya saya ubah-ubah saja namanya. Jadi tolong dokumennya bisa dijaga dengan baik. Nah, kalau teman-teman perhatikan tugas besar ini, silahkan bisa dibuka. Tugas besar ini deadline-nya 23 Juli, sekitar 2 minggu lagi ya. Karena ini minggu ke-11, saya harapkan minggu 12, minggu 13 kita bisa beres gitu, supaya teman-teman juga ada waktu bertanya. Jadi saya nggak ingin teman-teman mengerjakan ini ya langsung tahu jadi gitu ya. Prosesnya saya nggak tahu gimana, makanya saya merencanakan minggu depan itu kita ada asistensi. Jadi asistensi ini harapannya teman-teman sudah setengah jadi lah, seenggaknya sudah punya pertanyaan. Nah tugas ini sifatnya kelompok, dan diskusi antar kelompok diizinkan tapi dalam batas wajar ya, jangan sama persis lah antar kelompok. Penggunaan AI boleh dalam batas wajar juga. Nggak mungkin kan saya bilang penggunaan AI nggak bisa di tengah keterbatasan kemajuan teknologi seperti sekarang, mas itu boleh. Nah asistensi silakan dimanfaatkan, tujuannya adalah supaya teman-teman bisa bertanya, jangan tersesat sendiri kemudian ya nggak ke jalan yang benar gitu ya. Jadi dimanfaatkan, dan tugas nanti dikumpulkan dalam format PDF yang terdiri dari terms of reference atau kerangka acuan kerja, laporan konsultan utama, dan laporan konsultan pendamping. Jadi ada 3 peran di sini nantinya. Terms of reference itu diberikan oleh user atau pemilik pekerjaan. Jadi teman-teman ambil peran sebagai pemilik kerja nih, punya sistem, kemudian ya ada masalah, teman-teman buat suatu lingkup kerja untuk konsultan. Nah teman-teman kemudian konsultannya ada 2 jenis, satu konsultan utama yang memang melakukan pekerjaan itu secara full, satu lagi konsultan pendamping. Konsultan pendamping ini apa sih? Kan user juga kadang-kadang bisa aja dibodoh-bodohi ya sama konsultan.
Jadi user ini akan ditemani oleh konsultan pendamping yang masih tahu, oh ini tornya udah oke nih. Kemudian saat nanti konsultan utama memberikan laporan, oh laporannya kayaknya udah sesuai standar, udah bagus. Jadi ada 3 part. Nah, konteksnya di sini adalah ada perusahaan tambang batu bara punya sistem ya. Dia beli dari PLN, tapi punya pembangkit PLTMH, mikrohidro. Kemudian dia punya beberapa feeder. Ini adalah feeder-feeder yang ke arah beban di perusahaan batu bara tersebut. Nah, seperti teman-teman tahu, apa sih jeleknya kalau kita punya proteksi yang jelek? Apa buruknya? Apa sih risikonya kalau proteksi kita jelek? Tidak selektif, Pak. Oke, kalau nggak selektif, Keanggalan iya gandal. Nah, kalau dalam konteks perusahaan, kalau listriknya gandal ya nggak untung. Jadi kalau proteksi kita gandal, gangguan sedikit blackout. Industri-industri itu kalau blackout kembalinya lagi bisa jadi makan waktu berjam-jam. Ada loss of production di sana. Nah, itulah yang sedang dialami oleh perusahaan ini. Jadi perusahaan ini sedang mengalami isu proteksi, dan perusahaan ini sudah menyampaikan detail terkait sistem mereka. Ada sisi trafonya, ada CP-nya, ada kemudian relay overcurrent, fasa, relay tanah, relay diferensial. Ya. Nah, katanya teman-teman, tim engineering itu bilang sering ada kegagalan proteksi relay. Contohnya apa? Nggak gangguan trafonya, tapi proteksi diferensial trafo berjalan. Jadi nggak ada gangguan di trafo, mungkin gangguannya di busbar atau gangguannya di penyulang. Proteksi trafonya bekerja, apa dampaknya teman-teman? Kita lihat di sini. Mati kan PLN, kalau PLN mati dengan pembangkit kecil itu ya habis, blackout. Jadi mereka sering blackout hanya karena proteksinya nggak bagus. Nah, yang kedua apa masalahnya? Ada sympathetic tripping pada penyulang PLTU saat terjadi gangguan di penyulang lainnya. Sorry, itu bukan PLTU ya, PLTMH. Maaf, saya salah tulis. Jadi gangguannya di jalur 4 nih. Kalau gangguan jalur 4 harusnya yang trip siapa? Jalur 4 doang. Ini ya, yang trip. Gangguannya clear, sistem yang lain aman. Nah, tapi seringkali ini yang gangguan, tapi yang trip dua-duanya. Ini namanya simpatetik. Jadi dia bersimpati atas gangguan di panggadi. Ini kan nggak boleh juga teman-teman, karena artinya dia tidak selektif. Nah, dari situ nanti tim proteksi perusahaan inilah yang disebut sebagai user. Dia berencana mempekerjakan konsultan utama yang melakukan root cause analysis, mitigasi, dan hasil rekomendasi mitigasinya tadi akan diimplementasikan dan dilakukan commissioning. Nah, tapi karena dia juga nggak pede nih dengan skill teknis perusahaan mereka sendiri, maka mereka akan meng-hire konsultan yang namanya konsultan pendamping yang tugasnya mendampingi user dalam mereview dan memberikan feedback terhadap hasil kerja konsultan utama. Sebetulnya seringkali teman-teman yang namanya konsultan pendamping ini mereview bahkan mulai dari tornya. Jadi tor yang mau dia kirim ke konsultan utama itu dia coba cek. Oke Pak, kayaknya udah oke. Dan ini umum ada teman-teman. Perusahaan-perusahaan terutama untuk isu-isu engineering ya. Misalnya kita mau bangun gedung di ITB. Usernya kan ITB. Nah, ITB itu akan meng-hire nanti konsultan, biasanya konsultan MK, manajemen konstruksi. Konsultan manajemen konstruksi ini yang mendampingi ITB untuk ngasih tahu, oh manajemennya harusnya nanti kita akan meng-hire misalkan konsultan perencana untuk mendesain, kemudian meng-hire apa, dia meng-hire dan ITB itu akan ditemani terus oleh dia. Jadi ada konsultan yang ngecekin juga, ngebantu ngecekin. Sama juga kalau pembangunan misalkan seperti WUSH itu ya usernya sendiri punya konsultan yang membantu mereka kerja konsultan lain. Karena jangan lupa teman-teman, dalam engineering kesalahan desain akan sangat mahal di belakang. Jadi memang kita walaupun mahal
proses desainnya nggak apa-apa, daripada desainnya salah, ngebeterinnya lebih mahal. Nah, jadi memang ini normal teman-teman. Bagaimana tugas Anda? Yang pertama, teman-teman silakan posisikan diri sebagai user, buatlah tor untuk konsultan utama dan pendamping. Nah, setelah itu beres, teman-teman memposisikan diri sebagai konsultan utama, kemudian membuat kajian dan laporan untuk menjawab tor yang teman-teman buat di nomor 1. Ya memang ini main peran aja ya. Dan ketiga, teman-teman sudah dapat laporan dari konsultan utama, ini kan dibalikan ke user. Nah, ceritanya user masih ke konsultan pendamping, tolong cek dong, bener nggak? Nah, apa bedanya level posisi nomor 2 dan nomor 3? Saat teman-teman jadi konsultan utama, memang pekerjaannya detail sekali, simulasi, benar dilakukan, perhitungan dilakukan. Begitu teman-teman jadi pendamping, enggak, cek aja. Oh ini make sense nih. Atau teman-teman hanya sampling aja. Oh ini udah oke. Jadi nggak akan semua yang dilakukan nomor 2 diulang nomor 3, nggak seperti itu. Nah, pertanyaan? Paling saya ingin nanya Pak, saya masih agak bingung di perbedaan metodologi yang utama sama pendamping. Apakah kalau ngecek itu, apakah berarti kayak konsultan pendamping tuh ngasih rekomendasi katakanlah standar gitu kepada utama? Apakah kayak gitu juga? Nah, oke. Makasih banyak atas pertanyaannya. Pertama tadi pertanyaan? Saya juga kurang lebih perbedaan di konsultan pendamping yang utama. Apakah pendamping ini buatlah kajian itu juga meresimulasi atau dia hanya sekedar hasil pengecekan gitu? Oh ternyata untuk tor ini sudah sesuai. Oke. Makasih banyak atas pertanyaannya teman-teman. Nah, itu alasannya di sini saya sudah menyiapkan tor contoh. Nah, ini contoh tor untuk konsultan utama. Nah, kalau teman-teman lihat konsultan utama, ruang lingkupnya itu akan sangat detail. Jadi harus melakukan kajian, dia mulai dari pengumpulan data historis dia kumpulkan. Jadi user akan meminta konsultan utama melakukan survei, kemudian ngumpulin data, kemudian review, interview, dan kemudian melakukan kajiannya, mulai dari simulasinya, review sizing, kajian dampak, detail sekali. Sampai nanti biasanya harus memberikan rekomendasi dan seringkali ini akan diminta juga untuk diimplementasikan. Detail banget pekerjaannya. Secara jadwal biasanya ini bisa jadi cukup lama, teman-teman. Jadi misalkan jadwal pekerjaannya di sini ada yang 2 bulan, tambah 3 bulan, tambah 3 bulan. Jadi bisa jadi berapa total? 8 bulan. Lama kan? Durasinya itu lama karena pekerjaannya sangat detail. Dan nantinya kalau dilihat dari tenaga ahlinya memang akan sangat high qualified dan bahkan biasanya akan banyak. Nah, ini contoh kalau scope of work-nya hanya pendamping, terutama pendamping yang mereview tadi. Perbedaannya apa? Yang pertama memang disebutnya hanya review, bukan disuruh simulate, bukan disuruh apa. Mungkin dia disuruh data gathering juga, tapi data gathering itu hanya untuk paham persoalan, supaya dia yakin bahwa persoalan yang sudah ada itu benar-benar dijawab oleh konsultan utama. Sisanya dia review aja dari technical aspek. Gimana? Jadi kalau ini beda pekerjaan ya, kebetulan ini terkait TV module. Jadi dia review aja, dia evaluasi apakah desainnya itu comply dengan standar. Jadi mungkin dicek nih orang konsultan utama tadi dalam melakukan kajiannya, standar yang dipakai itu sesuai nggak sih? Kalau misalnya dalam melakukan koordinasi proteksi ada standar yang bilang harus 200 ml paling cepat, beneran nggak sih dicek 200 ml? Jadi dia ngelihat itu poin-poin itu aja. Sehingga kalau teman-teman lihat di sini, ya, selain review-review ini, mereka biasanya akan reportnya itu terkait mayoritas di sini due diligence report, artinya ya hanya bilang nih kajiannya udah oke, standarnya terpenuhi, sudah sesuai yang diharapkan di awal, semua permasalahan sudah terjawab. Apakah dia perlu melakukan simulasi ulang? Biasanya enggak. Ya, biasanya enggak. Kecuali mungkin dalam kasus tertentu dia sangat tidak yakin gitu ya dengan hasilnya, tapi biasanya enggak. Biasanya paling dia hanya memberikan rekomendasi atau komentar, ini kenapa nggak sesuai standar, mohon direvisi. Jadi balik lagi konsultan utamanya, kemudian dia balik lagi, dia cek lagi.
nggak akan sampai melakukan kajian. Dan kalau teman-teman, nah ini nggak sampai waktu, kalau teman-teman lihat dari waktu, biasanya karena ini pekerjaannya review, waktunya akan lebih pendek. Hanya untuk review dokumen mungkin waktunya hanya setengah bulan, 1 bulan. Kira-kira itu bedanya. Ya kecuali teman-teman bikin scope of work-nya memang untuk pendampingan jangka panjang ya. Ini contoh scope of work-nya hanya pendampingan review dokumen. Kalau pendampingan jangka panjang seperti konsultan manajemen konstruksi ya memang panjang, tapi biasanya nggak sedetail tadi ya. Oke, ada pertanyaan? Paling kalau mau nambah lagi Pak, berarti apakah di proses review ini apakah lebih baik nanti konsultan utama sama pendamping itu harus memiliki standar yang disepakati bersama gitu? Betul. Harus. Biasanya sebetulnya kalau TOR awalnya itu bagus, maka di TOR itu dia sudah menyatakan standar apa yang harus dipenuhi. Nah, cuma memang kadang-kadang kendalanya adalah ya klien nggak menyatakan standar, jadi justru konsultannya yang menunjukkan standar. Tapi memang paling ideal itu kalau sudah sepakat di awal. Kalau ini sepakatnya di akhir ya tadi pasti ada revisi yang ya pasti. Tapi kalau misalnya standar itu benar beda ya major revision kan, ya, jadi kerjanya benar-benar diulang. Oke. Nah sekali lagi teman-teman, ini tugas sifatnya kelompok. Teman-teman bisa cek kelompoknya di EduNext. Dan saya sangat berharap teman-teman memanfaatkan ini sebagai sarana teman-teman juga mulai masuk ke real engineering, walaupun masih bermain perannya. Dan manfaatkanlah apa yang kita sebut tadi sebagai asistensi. Jadi saya nggak mau juga teman-teman ngumpul laporan tanpa tahu ini benar atau salah, atau teman-teman punya pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi manfaatkan asistensi ini untuk hal tersebut. Oke, itu kira-kira kuliah kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Apa? Ya, Pak. Mungkin itu untuk dia bukti tadi sudah ada settingan, sudah ada real yang mereka punya gitu Pak. Ada, sudah ada. Justru teman-teman, biasanya kan kalau kita dalam menganalisis masalah, yang pertama kita lakukan evaluasi. Nah, teman-teman harus cari ini benar nggak nih settingnya. Berarti alurnya dari konsultan yang utama tadi, dia coba semua settingan ini, Yes. terus dicoba fault di titik gangguan tadi. Harusnya iya. Ini saya punya report contoh report, tapi ini tidak saya share ya. Jadi biasanya kalau teman-teman punya laporan konsultansi, maka biasanya di awal pasti ada pengumpulan data dan identifikasi persoalan. Karena kita harus tahu dulu persoalannya apa dari setting existing. Nah setelah itu baru kita merekomendasikan mitigasi atau merekomendasikan perbaikannya kan. Karena kan kita harus root cause analysis dulu tahu apa ini persoalannya yang mengakibatkan yang tadi. Nah, jangan-jangan kan solusi atau mitigasinya itu murah teman-teman, hanya ganti setting. Tapi jangan-jangan memang alat yang mereka punya mau diganti settingnya gimana pun juga nggak cukup, maka teman-teman harus merekomendasikan beli alat baru misalnya, atau beli relay baru. Nah, jadi ini open banget teman-teman, tugasnya, makanya saya harap teman-teman bisa manfaatkan itu kan. Bisa tes case gimana aja. Siap, jelas. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada masih banyak teman-teman, kita tutup kuliahnya. Sampai jumpa minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.